Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah, kita masih dipertemukan di hari yang ke-11 Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu kekuatan dan energi kepada diri pribadi kita. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengokohkan pada diri pribadi kita dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang berbahagia ini. Hidup ini harus ada pilihan. Ada namanya Darussalam dan ada namanya Darul Bawar. Darussalam adalah rumah yang selamat, negeri yang selamat, negara yang selamat, tempat yang selamat. Begitu juga sebaliknya, yang namanya Darul Bawar, rumah yang binasa, tempat yang binasa, tempat yang tidak selamat, negeri yang tidak selamat, RT yang tidak selamat. Saudaraku yang saya hormati, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Darussalam, rumah yang selamat, tempat yang selamat. Harus kita bangun suatu kekuatan sehingga menjadi kekuatan yang prima dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin menjadikan rumah itu yang selamat, rumah yang Darussalam, maka kekuatan yang pertama yang harus kita bangun adalah kekuatan akidah. Akidah merupakan suatu komitmen moral kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduhu wa huwa ala kulli syai' wakil. Itulah Allah Rabbmu. La ilaha illahu, tiada ilah yang diilahkan kecuali Dia. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan, yang menciptakan segala sesuatunya. Fa'buduhu, maka abdikanlah ya. Wa huwa ala kulli syai' wakil. Tanpa kita sadari, kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan akidahnya harus kita bangun, terutama dari rumah tangga kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Kita tidak mau anak-anak kita, keluarga kita nantinya masuk dalam neraka jahannam khalidina fiha. Saudaraku yang saya hormati, maka fondamen yang paling mantap adalah fondamen akidah itu. Dengan dasar akidah yang mantap, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang akan menjadi keluarga yang prima. Kalau kita mengatakan diri kita orang Islam, mau tak mau, suka dan tak suka, harus kuatkan akidah. Karena akidah merupakan suatu komitmen moral kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah kita mantap, syariat kita dapat tegakkan, aturan Allah dapat kita tegakkan. Maka kalau kita mengatakan diri kita orang Islam, mau tak mau, suka tak suka, senang tak senang, harus tegakkan syariat Allah. Apa itu syariat? Aturan Allah, sistem Allah, hukum Allah, undang-undang Allah. Itulah dalam Al-Quran 30 juz. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Sebagai panduan hidup kita dalam rangka untuk melaksanakan aktivitas kehidupan kita selaku hamba saudara yang saya hormati. Orang Islam tidak boleh jauh kepada Al-Quran. Karena itu aturan hidupnya. Karena itu sistem hidupnya. Kalau orang Islam tidak tahu baca Quran, mana Al-Quran, ini sangat prihatin sekali saudara yang hormati, jemaah yang bukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau akidah itu mantap, syariat itu dapat ditegakkan,
otomatis akhlak itu akan baik. Tapi kalau sebaliknya, yang namanya akidah itu dangkal, syariat tidak dapat ditegakkan, otomatis akhlak kita akan rusak. Karena akhlak merupakan suatu konsep operasional kita yang bisa dinilai, yang bisa dilihat oleh orang lain. Suryadi baik karena akhlak Suryadi. Suryadi jelek karena akhlak Suryadi. Ketika orang Arab Badui bertemu dengan istri Nabi, dia bertanya, bagaimana akhlak Nabi? Dia jawab, istri Nabi jawab, karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka oleh sebab itu, sebagai patokan dalam kehidupan kita, standarisasi kehidupan kita adalah Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintaiku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya aku akan kasih, niscaya aku akan sayang. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni atas dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah akan mengampuni atas dosa-dosa kita. Saudara yang saya hormati, hidup kita ini banyak dosa. Maka sebab itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fondamen akidah kita yang mantap. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik adalah orang yang mengakui atas perbuatan dosanya. Tidak ada orang tidak berdosa. Maka oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini peluang kita untuk mohon ampun dari yang ke-10 sampai ke-11 ini. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ampunan Allah karena kita banyak dosa. Lau abiltumul khotaya hatta tabdu sama summa nadimtum latallahu alaikum. Walaupun kamu ini manusia pernah berbuat dosa kepada Allah, hatta tabdu sama, sehingga dosamu penuh dengan dosa kita penuh, langit dan bumi ini penuh soalnya. Lataballahu alaikum. Saudara yang hormati, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sampai kapan kita. Akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu harus banyak bekal. Bekal kita ada amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.